Oke, jadi untuk memasukkan data partograf ke dalam SIM Kansa, eee, bisa masuk ke menu IGD. Jadi ada beberapa jalan di IGD bisa, terus langsung ke catatan monitoring. Di sini ada menu partograf persalinan. Lalu bisa juga lewat, tindakan rawat jalan atau rawat inap di bagian dekat-dekat persalinan. Nah, agak di tengah, di sini ada partograf persalinan. Bisa sama aja. Nah, ini adalah tampilan dari partograf persalinan. Oke, nah ini inputannya ada banyak, jadi mohon dengan teliti diisi dengan tepat. Oke, nah di sini pertama ini saya tunjukkan untuk apa namanya dokumen partograf yang manual. Oke, jadi untuk pertama, misalkan petugas login, ini karena saya pakai super admin, jadi harus memasukkan misalkan ini Sri Rahayu, terus kita masukkan data awal persalinan. Ini ada G-nya kita isi 2, P1, A0. Nah, karena di sini ketuban pecahnya pukul nggak ada isinya, bisa dikosongi. Oh, ini saya isi dulu. Jadi formatnya sama seperti sampingnya. Oke. Nah, ini ada petunjuk pengisian untuk ke bawah. Jadi setiap jam pada grafik terdiri dari dua slot, ada menit 00 dan 30. Karena di sini eh, kan jamnya satu tapi ada dua baris kolom. Oke, nah untuk pengisiannya bagaimana? Di sini eh, jadi acuannya langsung ke yang pembukaan serviks yang ada jamnya. Contoh sekarang jam ini jam kedua langsung ya, jam ke satu tidak ada, jam kedua, lalu ini mengarah ke 00. Waktunya 06.30, jadi ditulis manual. Nah, DJJ itu di atasnya sini ya, DJJ ini 140. Lalu air ketuban ini juga nggak ada isinya, tapi bisa diisi. Ada UJMDK. Saya juga nggak tahu ini istilah apa. Nah, terus penyusupan ini bisa diisi. Ini saya isi bebas ya. Terus pembukaan serviks. Nah, ini pembukaan serviks itu dengan tanda X. Jadi yang jadi acuan yang X-nya. Ini 5. Turun kepala itu yang O, jadi 4. Nah, ada kontraksi tiap 0 menit. Di sini kalau arsirannya di 3, jadi kita pilih 3, terus durasinya kita pilih yang 20 sampai 40. Oke, terus oksitosin ini tulisannya nggak jelas, tak tulis saja 5. Terus tetes per menit kayaknya 40. Terus obat, misalkan ada obat, silahkan ditulis saja obat. Terus nadi, di sini ada nadi. Nadi itu yang eh, dia yang simbolnya titik. Nah, ini ada titik di 90. Jadi ditulis 90. Lalu tekanan darahnya 120 per 80. Lalu ada temperatur, di sini ada 36,5. Urin protein kosong semua. Saya juga nggak tahu isinya bagaimana. Terus makan minum. Jadi disesuaikan aja. Ini boleh kosong jika memang kosong. Oke, ditambah nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini diulangi sampai eh, sesuai dengan jam yang dilakukan. Nah, oke, saya ulangi lagi. Terus ini kan 00 ya. 00. Terus di 06.30 kan ada titik lagi di sini. Nah, itu kita ubah menjadi 30, menit 30. Oke, terus apakah isiannya sama? Isiannya ternyata berbeda. Di denyut nadi di sini karena di tengah-tengah saya akumulasikan aja 145. Oke, terus untuk namanya tanda kepala ini karena dia langsung
awal dan akhir, ini bisa diisi di akhir aja. Jadi dikosongin aja. Oke, ini kosong aja. Terus kontraksi, ini juga sama, tidak ada perubahan. Terus oksitosin, ini ada oksitosinnya kosong, tetesnya ada isinya. Entah itu isinya berapa, kayak ganti 80 gitu. Terus ini obatnya masih sama, sama ya, ini satu kolom. Terus bawahnya nggak ada isinya. Jadi temperaturnya udah kosong, tekanan darah kosong, nadi juga kosong. Oke, oke, silakan ditambah. Jadi bukan simpan di sini, tapi tambah yang ada di sini dulu. Oke, nah kalau sudah, tambah lagi yang jam 7.30, pastikan ini 00, jamnya ganti jam ketiga. Jadi diulangi kayak gitu terus. 7.30, 7.30 ini yang sering berubah kayaknya yang di denyut nadi ini. Ini 150, 150, terus oke, nggak ada perubahan yang di bawah. Ini yang di bawah tetes mungkin ada perbedaannya 150 misalkan. Oke, terus bawahnya nggak ada isinya lagi, tambah. Terus diulangi sampai 10.30. Oke, ini masih jam ketiga, tapi diganti 7.30. Denyut nadinya jadi 140 lagi. Oke, oke masih sama, simpan, tambah. Terus ganti jam keempat, menitnya 00, 08.30. Nah, untuk penulisannya konsisten ya. Kalau pakai titik ya titik, kalau titik dua ya titik dua. Jadi silakan konsisten biar datanya lebih bagus. Oke, terus di 8.30 ada di denyut nadinya ada di 145 lagi. Oke, yang bawah-bawah nggak ada perubahan. Mungkin tetes ini ada perubahan 165. Tambah. Oke, terus ganti 30. Denyut nadinya ada perubahan menjadi 150 lagi. Oke, nggak ada perubahan lainnya. Tambah. Terus jam kelima diganti 00. Terus ini 09.30. Denyut nadinya ada di 155 ya. 155. Oke, bawah-bawahnya. Oh, sorry. Nah, oke, di sini 200. Oke, kita tambah. Nah, ternyata tadi ada kesalahan di jam 8.30 itu kontraksinya sudah di bawah 20 dan ukurannya kontraksinya 4. Nah, kita rubah. Jadi rubahnya di sini. Jadi diklik aja di 8.30 ya. Oke, jadi 4, terus ini kurang dari 20, lalu perbarui. Nah, kayak biasanya, kayak Kansa biasanya. Nah, terus perbarui. Oke, nah, ya udah. Terus yang ini tadi juga salah, jadi minus 20, ini 4, perbarui. Oke, kayak gitu. Jadi untuk memperbarui dan tambah seperti itu, hapus, atau untuk mengosongi juga bisa. Oke, lanjut di jam ini 9.30, menit 00, sekarang menit 30. Ini turun lagi jadi 150. Oke, yang bawah-bawah tidak ada perubahan. Yang tetes saja 150. Oke, tambah. Mungkin yang perlu diperhatikan pakai yang button sini, jangan yang bawah. Oke, terus jam 10.30 terakhir jam ke-6. Oke, jam ke-6. Nah, ini jamnya 00 terus 10.30. Denyut nadinya 150 sama. Oke, terus ya ini pembukaan serviksnya baru ditulis. Ini juga bisa ini ya. Nah,
Bukan cervixnya langsung di 10.30, 10. Terus turun kepalanya menjadi 1. Oke, kontraksinya sama, ada lebar. Terus tetesnya yang berubah, misalkan 300. Obatnya tidak ada, terus tekanan darah ada lagi 120/80. Temperaturnya nggak ada, nadinya tadi ya 90 sama. Oke, kita tambah. Nah, kalau sudah mengisi ini, jadi grafik atau isian halaman pertama selesai. Nah, kita sekarang masuk ke isian yang selanjutnya, yaitu catatan persalinan. Nah, di catatan persalinan ini, tempat persalinan pastinya di rumah sakit. Untuk tanggal ada di atas, nama bidan juga langsung ada di atas sesuai dengan eh, daftarnya dia. Jadi dengan dokter Aida ya dokter Aida. Terus alamatnya pasti pakai alamat Ratih, rumah sakit dirujuk Kala. Ini saya nggak tahu ini pakai mana, ini kosong. Jadi misalkan ini saya pakai 1, ini kosong soalnya, saya nggak tahu isinya. Jadi tinggal diisi kalau misalkan ada isinya. Nah ini pendamping saat merujuk. Nah, coba saya isi aja. Tempat rujukan, misalkan Ratih itu. Pendamping saat merujuk, misalkan bidan. Alasan merujuk karena ingin hamil. Nah, ini nggak ada isinya soalnya. Terus kala 1. Di kala 1 ini partograf melewati garis waspada, tidak. Terus masalah lain, misalkan ada dituliskan saja. Ini kalau scrollnya sulit, langsung tarik di samping sini aja. Oke, kalau nggak ada isiannya, lewati aja. Kala 2, di sini ada indikasi. Kalau ada indikasi jadi ya, terus diisi. Apa itu isinya? Pirineum kaku. Terus ada pendamping, dia ada suami, gawat janin, tidak, diktosi bahu tidak, ada lagi tidak ada, terus kala 3, lama kala 3 itu 5, ini hitungannya menit ya. Terus oksitosin, iya, waktunya 1 menit. Pemberian ulang oksitosin, tidak. Terus penanganan tali pusar terkendali, iya. Oke, terus masuk ke belum masa uteri fundus, iya. Terus plasenta lahir lengkap, iya. Plasenta lahir lengkap, iya. Jika tidak lengkap baru diisi. Plasenta tidak lahir 30 menit, tidak. Terus laserisasi di sini ya. Lokasi kulit perineum. Terus ini apa ini? Mukosa vagina. Nah, ini ada derajat atau catatan, boleh diisi. Oke, terus oh ini derajatnya ada 2 ya. Derajatnya 2. Tindakannya apa? Dengan anestesi atau tidak? Oke, terus di sini nggak ada, soalnya nggak tak isi. Terus alasan nggak ada juga. Atonia uteri tidak. Terus jumlah pendarahan ini ditulis dalam mili. Ada masalah lain tidak ada. Penata laksana tidak ada. Hasilnya juga tidak ada. Terus bayi lahir hidup ya. Terus jam lahir tadi ada nggak ya? Nah ini bayi hidup di sini jamnya. Bayi hidup iya, jam lahir 10.38. Jenis kelamin laki-laki, berat badan 33/20, jadi 3 kilo. Terus panjang 49,5
5, ini bebas aja nulisnya, pakai titik, pakai itu bebas. Terus menangis, menangis iya, merintih tidak, terus gerakan aktif iya, penilaian bayi baik atau ada penyakit. Terus tindakan bayi normal, kalau misalkan normal, ini checklist semua. Terus tindakan kembali ke bawah. Nah, ini jenis kelamin, penilaian bayi, ada atau ada penyakit, misalkan ditulis. Terus kalau ini dicentang semua. Terus aks ya nggak ada isinya. Kalau ada di checklist saja. Pemberian ASI, ya, waktu, segera, alasan tidak ada isinya. Oke, nah terakhir kita mengisi di persalinan kala 4, pemantauan persalinan kala 4. Nah, di sini sama halnya dengan yang di grafik ini. Jadi untuk mengisi partograf ini harus satu waktu, jadi teliti, dan jika ada perubahan nanti akan saya contohkan. Oke, lanjut. Jam ke-1 ini jamnya tidak bisa dirubah karena nanti dia akan mengikuti urutan. Ketika kelima dia otomatis ganti jam kedua. Ini barisnya. Oke, baris pertama jam 11.00, tekanan darahnya 120/80, 20/80, nadinya 90, temperaturnya 36,5, tinggi fundus 2 jari, apa ini, turun pusat, itulah pokoknya, silahkan dibahasakan sendiri. Pusar ya, kayak pusat tuh bawah. Oke, terus baik kondisinya, kandung kemih kosong, pendarahan 50 cc mili. Oke, tambah, ini mili atau cc ya? Oke, nanti kalau salah mohon dikoreksi. Oke, terus baris kedua, misalkan sama kan isinya ya, cuma ganti jamnya aja, 11.15 tambah. Oke, baris ketiga juga sama isinya, cuma apa namanya, ininya ada 50 cc. Oke, tambah. Terus baris keempat, baris keempat sama isinya nggak ada. Oh, ada perubahan di nadi. Nadinya 88, temperaturnya kosong. Ini baris keempat tambah. Oke, oh, jamnya juga berubah ya. Jamnya ini 30, baru ini. Sebentar. Ini jamnya 15. 30, 45. Oke, terus ke baris ke 5. Nah, ini otomatis dia ganti. Waktunya 12.00. Tekanan darahnya 120/70. Nadinya 88. Temperaturnya 36,6. 2 jari turun pusat. Terus kontraksi baik kosong 50. Tambah. Terus tidak ada perubahan lagi, perubahan di nadi 66. Baris ke-6. Oke. Oh iya, jamnya jam 20.30. Oke. Nah, terus apakah masalah kala 4 tidak ada, penata juga kosong. Jadi kalau sudah semuanya sudah diteliti lagi, semua terisi sesuai dengan keadaan, terus disimpan. Jadi simpannya di sini. Jadi
tambah di sini hanya untuk menambahkan di khusus di situ. Tapi untuk menyimpan seluruh, datanya itu simpan paling bawah. Oke, kita cek hasil formulirnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Mari kita sandingkan. Oke, nah nanti hasilnya hampir sama ya dengan yang di sini, mulainya dari 140 naik naik turun, naik naik naik, terus turun 150 stabil. Terus juga GPA-nya 210 sama, jadi isiannya hampir sama semua. Oh sorry, nah ini ada salah. Jadi bukan bukan apa namanya, bukan yang kurang dari 20, tapi yang kurang dari 40. Oke, jadi ya kita ganti. Oke, nah bagaimana menggantinya kita coba nanti. Oke, terus di sini, terus halaman kedua. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, langsung terisi rumah sakit. Oke, sudah. Kalau sudah, ini ya, sama ya dengan yang di sini. Oke, yang ini saya isi tadi, jadi makanya berbeda. Oke, nah terus untuk yang memperbaiki yang ini, yang tadi salah, caranya adalah diklik sini, terus di spasi, nanti datanya akan kembali ke sini. Oke, kita langsung ke tabel sini. Nah, untuk memperbaikinya, sama kayak tadi, jadi ini kurang lebih dari 40. Lebih dari 40 itu jadi kita perbarui semuanya. Lebih dari 40. Nah, ketika sudah diperbarui, tidak serta-merta langsung terubah ya. Jadi langsung di sini klik ganti. Jadi kalau datanya sudah ada, misalkan disimpan, nanti muncul seperti ini. Nah, gunakan tombol ganti. Nah, sudah kita cek lagi. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, sudah sesuai lebih dari 40. Oke, seperti itu untuk pengisian persalinan partograf.